Kali ini kita akan coba review aplikasi penjualan, tapi kita tidak fokus di sistem penjualannya ya. Nanti kita akan coba review ketika kita mempunyai barang, dalam hari ini penjualan laptop ya. Kira-kira ketika kita punya barang satu, barang dua, dan seterusnya, secara rating atau secara peringkat, itu keunggulannya unggul yang produk mana. Metode yang kita gunakan adalah metode SAW atau kalau kepanjangannya adalah metode simple-dative writing ya. Ini di metode ini fokusnya di mana? Fokusnya yaitu di proses bobot ya, di proses bobot dengan berbagai alternatif ya atau atribut yang nanti akan kita masukkan. Kita coba lihat aplikasinya. Yang pertama kita akan coba berikan bobot dulu ya, diberikan bobot kriteria ini. Ada kriteria apa saja sih ketika kita mempunyai sebuah produk, dalam hal ini adalah produknya laptop, maka kita masukkan kriterianya adalah harga, kemudian jenis prosesor, RAM, ukuran layar, dan VGA. Kita juga bisa melakukan penambahan kriteria kalau diperlukan, oke? Untuk pembobotannya ini totalnya adalah 100 ya. Untuk harga kita kasih 0,3, kemudian jenis prosesor adalah 0,25, RAM-nya adalah 0,2, dan ukuran layarnya adalah 0,1, VGA-nya adalah 0,15. Ini kalian bisa ubah-ubah. Kalau sudah, kita masuk ke nilai kriteria. Setelah kita melakukan input data di bobot, maka otomatis dia akan muncul di menu kriteria atau nilai kriteria. Kita akan jabarkan di sini kita kira-kira atribut harga ya, ada harga berapa saja. Di sini saya masukkan 3.100.000 sampai 3.300.000, maka saya kasih nilai tertinggi, nilai 5. Kemudian harga 3.400.000 sampai 4 juta kita kasih nilai 4, 4.100.000 sampai 5 juta kita kasih nilai 3, dan seterusnya. Yang terakhir 8.100.000 sampai 20 juta kita kasih nilai 1. Kalau kita lihat di sini ya, ketika harganya itu semakin rendah ya, maka nilainya akan semakin tinggi. Itu kalau dari sisi harga. Oke ya, semakin tinggi harganya, maka nilainya akan kita berikan nilainya adalah semakin rendah atau semakin kecil. Kemudian di jenis prosesor, di sini kalian bisa melakukan penambahan untuk prosesornya. Bagaimana kriteria atau pemberian nilainya? Bahwasanya kita ketahui semakin bagus prosesornya ya, berarti kan nilainya harus kita kasih lebih tinggi atau nilai yang tertinggi, oke? Kalau prosesornya itu dirasa lebih rendah, maka ya nilainya ya kita kasih lebih rendah di situ. Begitu juga untuk RAM, semakin RAM-nya besar, maka nilainya akan semakin tinggi. Ya, kalau RAM-nya semakin kecil, maka nilainya juga kita kasih lebih rendah. Untuk ukuran layar, semakin layarnya lebar, nilainya akan semakin tinggi, ya. Semakin layarnya kecil, maka nilainya juga akan kita kasih kecil. Begitu juga yang VGA ya. Semakin VGA-nya bagus, berarti nilainya juga akan kita kasih nilai besar. Kalau VGA-nya rendah, ya nilainya yang kita sesuaikan, kita kasih agak lebih kecil. Itu untuk subkriterianya ya, mulai harga, jenis prosesor, RAM, ukuran layar, dan VGA. Kalau kalian ingin penambahan, tinggal ditambahkan saja di proses bobotnya. Kalau di ini sudah kita isi ya bobot dan nilai kriteria, kita masuk ke proses masternya. Di master data laptop, kita masukkan dulu data-data laptopnya, kita melakukan proses penambahan. Jadi kalau kita ingin menjual sebuah produk, kita masukkan dulu produknya. Kita pilih harganya berapa, ya mereknya merek apa, harganya berapa, jenis prosesornya apa, ya kemudian RAM-nya berapa, ukuran layarnya berapa, dan VGA-nya berapa. Isian-isian ini tergantung atau sesuai dengan yang kita masukkan di kriteria tadi itu ya, di nilai kriterianya atau bobotnya. Oke, ada variabel apa saja di situ. Kalau sudah kita entry ya, di sini akan masuk merek laptopnya, harga, jenis prosesornya, RAM-nya berapa, ukuran layar, VGA-nya. Nah, ini kita bisa edit atau bisa kita hapus untuk jenis laptopnya. Kalau sudah, kita masuk ke rating per kriteria. Setelah kita masukkan produknya, kita akan melakukan perhitungan rating per kriteria dengan
variabel-variabel ya yang sudah kita identifikasikan sebelumnya. Di laptop yang pertama Asus ya, harganya ratingnya nilainya 1, jenis prosesornya juga 1, RAM-nya nilainya 4, ukuran layar 5, VGA-nya 5. Nah, di sini semua akan otomatis ya. Ya, karena dia akan langsung menghitung ya, melihat dari bobot yang sudah kita entry atau di nilai kriterianya juga. Oke. Kalau sudah, kita langsung ke menu ternormalisasi. Setelah rating per kriterianya sudah kita hitung, sudah dapat nilainya, maka kita ke ternormalisasi. Nah, di sini ada hubungannya dengan bobot ya. Kalau yang menu yang rating per kriteria itu hubungannya dengan nilai kriteria, kalau yang ternormalisasi dia akan ada hubungannya ya dengan bobot. Maka didapatkanlah nilai 1, 0,2, 1, 1, 1. Nah, di sini ya. Kemudian kita akan melakukan total nilainya. Kira-kira total nilainya berapa nih? Ya, dari produk 1 total nilainya berapa? Nah, total nilai kita akan hitung. Nah, di sini akan terhitung di sini 0,3. Kemudian jenis prosesornya adalah 0,05. Nah, perumusan di sini ya ada rumusnya tersendiri ya untuk menghitung data total nilai laptop ya. Kalau sudah kita dapatkan ya ternormalisasinya, kemudian kita akan mendapatkan total nilainya. Kira-kira total nilainya adalah 0,8 ya. Ini penjumlahan ya, didapatkanlah 0,8. Nah, kalau kita kasih peringkat atau hitung peringkatnya ya otomatis peringkatnya 0,8, 0,6, 0,5. 0,8, 0,6 dan 0,5. Nah, dari bentuk inilah atau dari info inilah kita bisa lihat produk yang kita masukkan tadi ratingnya yang paling bagus adalah Asus ya, TUF F15, kemudian Asus Vivo E4110, Asus Vivo. Semua ini akan tergantung ya, tergantung dengan proses ini data laptop yang kalian masukkan. Nah, maka si pembelinya ketika kita mau beli ya produk, kita bisa langsung lihat oh kira-kira jenis produk ini yang paling bagus sesuai dengan harga, sesuai dengan VGA, sesuai dengan RAM-nya, ada peringkat yang sudah kita peroleh. Seperti itu ya.